Di awal film terlihat petugas polisi yang datang diam-diam di sebuah ruangan. Dia mencuri tas dan pergi dan dia ingin menjual tas itu setelah mencurinya. Dia akan mendapatkan sejumlah uang besar di tas itu. Dia duduk di dalam mobil dan dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Seseorang langsung memotong tenggorokannya dan meletakkan tangannya di atasnya. Tidak ada orang lain selain Tiffany. Dia adalah anak laki-laki dari orang yang jiwanya dimiliki oleh boneka Chucky. Ada bagian Chucky yang terpotong-potong di dalam tas sehingga dia membunuh petugas polisi itu. Tiffany yakin boneka Chucky masih memiliki jiwa sahabatnya. Dia ingin mengembalikannya karena cintanya. Dia kembali ke rumah dan dia mulai menyatukan setiap bagiannya. Dia membuatnya menjadi boneka lengkap sambil menjahit bagian-bagiannya yang lain. Tapi Chucky terlihat sangat menakutkan di sini. Tiffany senang karena dia telah menjahit Chucky yang benar. Dia berbaring dan dia mulai membaca beberapa catatan ritual di atasnya dan itu mungkin menjadi hidup, tetapi tetap Chucky tidak bergerak. Setelah beberapa saat, satu lagi teman Tiffany sampai di sana dan dia menemukan bahwa Chucky tidak pada tempatnya. Dan dia tahu bahwa Chucky telah hidup kembali. Dan di sini dia mengikat temannya yang lain sehingga dia tidak dapat mengambil tindakan. Kemudian Chucky datang ke tempat kejadian dan mencekik teman Tiffany dan meletakkan bantal di wajahnya. Siapa yang mati pada waktu yang tepat? Sekarang Tiffany merasa senang dengan melihat Chucky. Karena Chucky memiliki jiwa teman yang akan dinikahi Tiffany. Kemudian dia mulai berbicara dengan Chucky dan dia bertanya dan menunjukkan cincin kawin. Bisakah kamu mengingatnya dan aku mendapatkannya di dekat mayatmu? Dia menemukan cincin kawin di mana temannya sudah meninggal. Mendengar itu boneka Chucky mulai tertawa terbahak-bahak yang merasuki jiwa sahabat Tiffany. Dikatakan bahwa saya tidak akan menikahi Anda dengan cara apapun. Mengetahui hal itu, Tiffany berkecil hati dan dia marah. Dan dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia menguncinya ke dalam playpen untuk mendinginkannya. Di sisi yang berlawanan ditunjukkan seorang anak laki-laki yang datang untuk menjemput seorang gadis bernama Jed untuk sebuah pesta. Jesse juga bersama mereka, tetapi Jed memiliki perasaan yang kuat untuk Jesse, bukan untuk anak itu. Paman Jed menghentikan mereka di jalan saat mereka pergi bersama. Dia berkata kepada Jed, "Aku telah melarangmu untuk ditemani." Mengatakan itu, dia membawa kembali Jed ke rumah dan sebaliknya Jesse sangat khawatir. Temannya menyarankan dia untuk berdua dapat melakukan pernikahan di pengadilan karena kalian berdua saling menyukai dan tidak ada yang salah di dalamnya. Di sini juga terungkap bahwa Jesse adalah tetangga Tiffany. Artinya dia dulu tinggal serumah dengan istrinya. Kemudian ditunjukkan bahwa Tiffany membawa boneka pengantin untuk Chucky dan menyadari kesepiannya di playpen. Dia memasukkannya ke dalam playpen, kemudian dia pergi untuk mandi dan mulai menonton TV bersamanya. Kemudian Chucky muncul yang membuka playpen dan mengambil cincin dari leher boneka pengantin itu. Itu datang di luar dan dia sangat marah karena Tiffany telah menguncinya. Dia pindah ke toilet Tiffany untuk membalas dendam. Ia mengamati bahwa Tiffany ada di bak mandi dan mendapatkan kesempatan, ia kemudian melemparkan TV ke dalam bak mandi dan terjadi percikan. Terbukti bahwa Tiffany tersengat listrik dan rasa sakit yang sangat luar biasa. Chucky tidak merasa bersalah dan membawa boneka pengantin itu.
itu tidak memiliki jiwa tetapi ingin mentransfer jiwa Tiffany ke dalam boneka pengantin. Dan kemudian dia mentransfer jiwa Tiffany ke boneka pengantin saat melakukan ritual di mayat Tiffany. Tiffany kemudian kehilangan kesabarannya setelah menyadari bahwa jiwanya telah berubah menjadi boneka pengantin. Dia kemudian bingung dan Chucky berkata padanya, "Anda seharusnya mendengarkan dirinya. Tetap bersama saya sekarang apapun yang saya lakukan. Jika Anda ingin agar jiwa kami dapat berpindah lagi ke manusia, Anda harus melakukan apa yang saya sarankan. Untuk ini mereka harus membawa kembali Leontine orang mati yang jiwanya sekarang berada di Chucky." Jelas dia adalah teman Tiffany, tapi mayatnya dikubur dalam jarak yang sangat jauh karena kecil dan mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa mengemudikan mobil. Jadi mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengemudi demi mereka dan mereka bisa turun di sana. Sekarang mereka membuat rencana dan Tiffany memanggil Jesse. Dia mengatakan kepadanya ada 2 boneka yang dibutuhkan untuk dijatuhkan di suatu lokasi. Dan dia akan dibayar olehnya dan siapa yang tidak suka uang. Jadi Jesse kemudian setuju. Jesse pindah ke sana di waktu malam. Dan dia menempatkan kedua boneka itu di dalam kendaraan Tiffany. Dan dia membawakan mereka boneka-boneka mati. Lalu dia kemudian pergi dari sana. Lalu dia pergi menemui Jet di jalanan. Dia berkata padanya, "Aku ingin menikahimu tapi keluargamu tidak setuju. Mengapa kita tidak harus melarikan diri?" Jet juga setuju dengan desakannya. Sekarang Jet pindah ke dalam rumahnya untuk mengemudikan mobil. Paman Jet kemudian memperhatikan segalanya dan tidak mau dia membawa keponakannya. Kemudian dia diam-diam memasukkan sekantong obat ke dalam kendaraan Jesse. Jadi polisi bisa menangkapnya di jalan tapi dia tidak menyadari bahwa Chucky dan Tiffany juga ada di sana. Dan mereka bisa menjadi saksi. Dia mengemudi pergi dan ada petugas polisi menurut pesawat Paman Jet. Jadi dia kemudian mencari obat itu dan meneliti kendaraan mereka. Dan dia mencari tas obatnya yang tersembunyi dan dia menangkap mereka sambil menuduhnya. Sekarang Chucky dan Tiffany marah mengapa mereka mengganggu perjalanan kami lagi dan lagi. Kemudian mereka berpikir dia juga harus berakhir. Sekarang Jesse dan Jet melarikan diri dari sana. Dan petugas polisi itu juga mencoba menghubungi Paman Jet. Sementara itu Chucky membakar mobilnya secara diam-diam. Dan dia tewas dengan ledakan mobilnya. Kemudian Jesse dan Jet pergi dengan kendaraan itu. Mereka menganggapnya sebagai perjalanan misterius. Keduanya tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan mereka. Keduanya saling mengutuk dengan mengatakan, "Anda bertanggung jawab untuk itu." Kemudian ditunjukkan bahwa mereka menikah dan pergi ke gereja. Sekarang Chucky dan Tiffany juga mendengarkan lagu di dalam mobil. Dan Tiffany juga ingat bagaimana dia ingin menikah dengannya. Sekarang Jet dan Jesse tinggal di hotel. Sepasang suami istri mencuri pembayaran Jesse dan masuk ke kamar mereka. Tiffany telah menyaksikannya ketika mereka pindah ke kamar mereka sendiri. Tiffany memecahkan kaca langit-langit kamar mereka dan pergi ke sana. Bagian-bagian dari kaca itu menyebabkan kematian mendadak mereka dan menimpa mereka. Ada juga Chucky dan ini terinspirasi dengan melihat cara membunuh Tiffany. Dan di sini ia berpikir itu harus menjadi istrinya. Mengambil cincin kawin, dia memakaikan cincin itu padanya. Dan Tiffany mulai meneteskan air mata kebahagiaan. Mereka juga menginap di hotel bersama Jet dan Jesse. Di sisi yang berlawanan terlihat Jet dan Jesse juga cukup kebingungan. Karena mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas semua kejadian itu. Dan mereka bertanya kepada teman mereka sambil menelpon, "Ada apa?"
dan dia mengatakan bahwa petugas polisi mengejar kalian berdua. Di pagi hari, penjaga hotel menemukan mayat pasangan itu. Dan semua takut dan Jed dan Jesse juga meninggalkan tempat itu. Teman mereka juga sudah mendekat ke sana. Dia berkata kepada mereka, kalian berdua benar. Anda memiliki masalah kesalahpahaman. Sebagai suami dan istri, kita harus percaya satu sama lain. Dia kemudian membuka bagasi kendaraan dan teman mereka menemukan mayat paman Giok di sana. Mengambil pistolnya, dia kemudian mengarahkan pistol pada mereka berdua dengan curiga. Dia kemudian berkata turun dari kendaraan. Dia berpikir bahwa semua pembunuhan telah dilakukan oleh mereka berdua bersama-sama. Di sini Chucky dan Tiffany mulai bergerak. Mereka membuka realitas mereka. Melihat mereka, teman mereka kemudian melarikan diri dari sana dan sebuah truk menghancurkannya secara tidak sengaja. Dia kehilangan nyawanya dan sekarang Chucky berkata dengan marah, segera kendarai kendaraan itu. Di sini Chucky dan Tiffany mengungkapkan keseluruhan cerita dan meraih kendaraan rekreasi itu dan mereka pergi. Ada juga dapur di kendaraan ini dan Tiffany sedang memasak makanan untuk Chucky. Ada masalah dibuat di antara mereka. Sebagai siapa yang akan mencuci di sini? Mereka memulai argumentasi dan mendapatkan kesempatan. Tiffany menguncinya ke dalam oven dan datang ke sana. Dan Jesse melempar Chucky keluar jendela, dan Chucky menembakkan pistolnya ke Jesse lagi. Kecelakaan kendaraan pun terjadi karena sebuah penembakan, dan itu tetap aman bagi mereka. Sekarang Tiffany yang terbakar juga menyerang Jed yang baru saja keluar dari oven. Tapi Jesse membawanya keluar langsung dari sana dan kendaraan pun meledak. Sekarang Chucky membawa mereka ke kuburan. Dia membutuhkan liontin yang dikubur di kuburan dengan mayat itu. Di sini Jesse juga sampai di sana dengan Tiffany. Dia menyerahkan Tiffany kepada Chucky, tapi Chucky bilang aku tidak membutuhkannya sama sekali. Sekarang dia menyerang Jed dengan pisau tapi Jesse terluka karena itu. Kemudian dia diikat dan di sini Chucky mendapatkan liontin itu. Dia mulai melakukan ritual untuk mentransfer jiwanya ke dalamnya. Tapi hati Tiffany luluh ketika dia menyaksikan ikatan cinta antara Jesse dan Jed. Sekarang dia tidak ingin memisahkan atau membunuh mereka berdua. Dia bergerak menuju Chucky dan dia menusukkan pisau ke punggung Chucky. Dikatakan kepada Chucky, apa gunanya kelangsungan hidup kita, kami tidak punya hak untuk hidup. Ada pertarungan hebat di antara mereka dan Chucky menusukkan pisau ke Tiffany. Dan Tiffany yang malang meninggal pada saat yang sama. Jesse kemudian mendorong Chucky ke kuburan yang sama. Petugas polisi juga tiba di sana dan mereka semua mulai menembaki Chucky secara terus-menerus. Chucky berkata sebelum mati, aku pasti akan kembali. Petugas polisi berkata kepada Jesse dan Jed, Anda bisa pergi sekarang ke rumah Anda, karena kamu tidak bersalah. Setelah itu dia pergi ke Tiffany dan melihat bahwa ada bayi berbaring di dekatnya. Bayi itu mengerikan dan menyerang petugas polisi itu. Dan film ini juga melengkapinya. Dan film pun berakhir.